Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Bapak sayangi, kita ketemu lagi di rangkuman kelas 6 tema 1. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya setelah kemarin setelah tadi ya kita belajar tentang paragraf. Di part 2 ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan yang akan kita pelajari pertama adalah perkembangbiakan hewan ya. Jadi ini makhluk hidup itu untuk mempertahankan hidupnya ya, salah satunya adalah dengan berkembang biak, nambah banyak gitu ya. Jadi yang tadinya 2 individu menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6. Nah, itu kita sebut dengan perkembangbiakan. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang perkembangbiakan hewan. Anak-anak, perkembangbiakan hewan itu ada secara vegetatif, ada secara generatif ya. Apa itu secara vegetatif? Vegetatif itu adalah perkembangbiakan hewan tanpa proses perkawinan. Jadi tanpa adanya jantan dan betina itu si hewan bisa berkembang biak, bertambah banyak gitu kan. Nah, secara vegetatif di hewan itu ada berapa macam? Nah, yang pertama ada tunas. Tunas itu seperti pohon ya. Jadi seperti tumbuhan itu dia individunya baru tumbuh dari tubuh induknya. Ini ada beberapa contoh hewan ya. Jadi ini bukan tumbuhan anak-anak, ini adalah hewan. Bagaimana membedakan tumbuhan dan hewan? Biasanya sudah dalam bentuk sel ya. Jadi ketika selnya diperiksa oleh para ahli maka kita akan melihat bahwa itu sel hewan atau sel tumbuhan karena berbeda di sel ya. Nanti mungkin kalian akan belajar tentang sel di tingkat kelas 7 ya, di SMP nanti. Di sana akan lebih dijelaskan kenapa ini dimasukkan ke hewan. Baik, tidak usah lama-lama, kita balik lagi bahwa sudah kita sepakati apa yang ada di gambar ini adalah hewan ya, bukan tumbuhan. Walaupun bentuknya mirip seperti tumbuhan. Nah, contoh di sini ada spons laut ya, ini bentuknya seperti itu. Kemudian anemon. Nah, kalian mungkin sering menemukan anemon ini di film-film kartun ya, kayak misalkan Nemo gitu ya. Kemudian ada karang, ini karang ya, yang ada di laut sana ya. Kalau banyak tuh namanya terumbu karang kan gitu ya. Kemudian ini ada ubur-ubur ya. Ini ubur-ubur yang bertunas. Kemudian ada hidra ya. Nah, hidra ini bentuknya kayak ya tumbuhan ya. Jadi ada cabang seperti itu. Nah, ini adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan tunas. Gitu. Jadi dia tumbuh di bagian tubuh induknya ya, anaknya tuh. Nanti anaknya misalkan di sini nih tumbuh tunas di tubuh induknya tuh. Nah, tunas inilah nanti yang akan berkembang menjadi hewan baru gitu ya. Maksudnya hewan, bukan hewan baru, anaknya gitu ya. Anaknya nanti akan tumbuh anaknya di situ. Jadi mereka tidak perlu adanya jantan dan betina. Kemudian yang kedua adalah membelah diri. Misalkan apa? Kayak Pandi gitu ya, membelah diri menjadi dua kayak kemarin ya. Jadi ada Pak Andra. Pak Andi bisa membelah diri, berarti Pak Andi termasuk hewan yang membelah diri. Bukan ya. Nah, membelah diri, apa itu membelah diri? Itu seekor hewan yang membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama dan lengkap gitu ya. Nah, ini bukan telur anak-anak, ini contoh hewan ya yang membelah diri. Jadi di sini di rangkuman ini kita contohkan ada amuba, protozoa dan paramecium. Nah, ini hanya dapat dilihat oleh mikroskop ya anak-anak. Jadi hewan-hewan ini merupakan hewan-hewan mikroskopis namanya ya, atau hewan-hewan yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Jika kelihatan. Nah, kayak kuman, penyakit, bakteri itu ya, tidak kelihatan. Gitu ya. Jadi dia bentuknya sangat kecil gitu. Saking kecilnya jadi dia harus dibantu untuk melihatnya. Nah, hewan-hewan kecil seperti ini berkembang biaknya dengan membelah diri ya. Nah, kayak virus lah ya, virus corona. Virus corona kan dia apa namanya memproduksi menduplikat dirinya sendiri sehingga menjadi banyak, itu menduplikat dirinya sendiri gitu. Tapi kita nggak bahas virus karena virus tidak kita masukkan sebagai hewan ya. Nah, balik lagi ke hewan lagi ya. Nah, ini hewan. Ini contohnya amuba. Ini amubanya satu tadinya ya. Ini satu. Ini bagian dari selnya. Kemudian yang bulat ini namanya inti selnya gitu ya. Jadi inilah pusat dari tumbuhnya si bakteri amuba ini.
Nah, kemudian ketika dia akan berkembang biak, maka dia akan membagi dua kutub ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan bagian inti selnya juga sama. Nanti akan dia berlari ke kanan dan ke kiri masing-masing sehingga membentuk dua ekor amoeba gitu. Nah, ini membelah diri namanya. Nah, nanti kalau sudah siap lagi, nanti dia belah lagi jadi 4 gitu. Jadi ini 2, yang ini 2. Yang 4 tadi membelah lagi 2 2 2 2 jadi 8 dan terus begitu gitu ya. Itu cara mereka berkembang biak. Nah, biasanya ditemui pada hewan bersel satu ya tadi ya. Selnya satu kan ini tuh selnya. Dan hewan tersebut dapat dilihat hanya dengan mikroskop. Yang ketiga, hewan yang berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin lainnya adalah dengan cara fragmentasi. Nah, kalau fragmentasi ini eh, mirip seperti membelah diri, tapi kalau fragmen mah apa ya namanya? Memotong ya atau eh, potongan gitu ya dari tubuh induknya. Ini ada contohnya, ada planaria nih, planaria ya, sejenis cacing. Kemudian ada cacing pita, cacing pipih, cacing annelida dan bintang laut ya. Jadi keluarga cacing dan keluarga bintang laut ya. Starfish ya, starfish. Nah, ini ya planaria. Nah, ini planaria. Jadi ini kepalanya, kemudian ini badannya, ini ekornya. Nah, nah nanti dia akan memotong induknya ini nih. Ini induknya ini akan memotong diri kepalanya, kemudian perutnya tadi, kemudian ekornya. Nah, masing-masing ini akan menjadi planaria baru gitu. Ini yang dari kepala dia akan membentuk badan dan ekor, dari apa namanya badan dia akan membentuk kepala dan ekor, dari ekor dia akan membentuk badan dan kepala. Nah, begitu. Planaria begitu cara berkembang biaknya. Jadi dari bagian tubuhnya ini nanti dia akan membentuk individu baru. Gitu. Hal lain dengan membelah diri jauh ya, karena ini kalau ini sudah banyak selnya gitu ya, multi sel gitu. Kalau ini hanya selnya satu ya, selnya satu. Kalau ini banyak selnya gitu ya. Ini lebih besar di tetap sih dilihatnya oleh mikroskop, tapi ukurannya ini lebih besar daripada bakteri tadi. Atau bintang laut. Nah, bintang laut juga sama, ini misalkan bagian apa ininya, bagian tubuhnya lah, bagian tubuhnya bintang laut ini nanti akan membentuk bintang laut baru gitu ya. Dan ini si tubuh induknya ini juga akan kembali melakukan reproduksi sel atau kembali memperbaiki bagian yang terpotong ini sehingga jadi dua bintang laut. Oke, karang dan spon laut juga dapat melakukan fragmentasi. Jadi yang tadi nih, karang dan spon laut juga sama bisa melakukan fragmentasi. Jadi bagian tubuh induknya bisa menjadi anakan. Artinya potongan tubuhnya dapat tumbuh menjadi hewan baru. Nah, itu anak-anak tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan, bentar, harusnya hewan yang generatif dulu ya. Nah, kita lanjutkan ke perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Kalau tadi secara vegetatif ya, nah sekarang secara generatif. Secara generatif itu harus ada proses kawin antara jantan dan betina ya. Nah, kalau kamu di rumah punya ayam ya, harus ada ayam jantan dan betina, makanya ayam betina bisa bertelur. Begitupun dengan hewan-hewan yang ada di sekitaran kamu kayak misalkan kucing gitu kan. Kemudian juga ada yang suka melihara kelinci barangkali ya, angsa gitu, ayam, burung gitu ya. Burung, mungkin ada yang suka melihara burung. Nah, secara generatif itu ada dua, tadi Bapak sudah sebutkan ya, ada ayam, ada kelinci, ada sapi, ada macam-macam ya. Jadi hewan-hewan tadi, tapi mereka berbeda-beda cara berkembang biaknya gitu ya. Maaf, ada tiga ya maksudnya. Nah, nanti ada tiga berkembang biak. Nah, sekarang kita ke yang pertama dulu, yang gampang dulu ya. Yang dimulai dari huruf O, ovipar. Ini bentuknya kayak telur ya. Jadi kamu kalau bingung ovipar itu bertelur atau melahirkan, lihat aja depannya. Depannya kan bentuknya seperti telur ya. Nah, jadi ovipar itu bertelur ya. O, huruf O itu kan seperti telur. Nah, siapa saja yang bertelur, hewan apa saja yang bertelur? Banyak ya. Ada burung, ada unggas. Sebenarnya burung sama unggas sama aja ya sebetulnya, karena unggas itu ya burung gitu.
kayak burung, unggas, tapi mungkin di sini dipisahin ya. Unggas di sini maksudnya adalah burung-burung yang eh, kemampuan terbangnya berkurang. Bukan tidak bisa terbang mereka, cuman kemampuan terbangnya berkurang. Ayam, bebek, angsa kan. Bebek sama angsa kan bisa terbang sebetulnya. Kalau ayam tuh bisa loncat jauh ya, tapi nggak bisa terbang. Nah, oke, unggas ya, ayam, bebek, angsa. Kemudian ada serangga. Serangga di situ ada kupu-kupu, ada semut, ada lebah, ada rayap, semua serangga ya bertelur. Kemudian ada lipan ya, tahu lipan? Yang kakinya banyak gitu ya, yang kayak cacing gitu ya, tapi dia jalannya pakai kaki ya. Kemudian ada udang ya, tahu udang kan ya. Ada lobster ya, udang lebih gede dikit namanya lobster. Kemudian ada kepiting ya, tahu ya kepiting mah yang ada capitnya gitu kan. Kemudian ada laba-laba ya, gonggo ya, laba-laba. Kemudian ikan. Nah, ikan semuanya bertelur kecuali nanti ada ikan-ikan yang ya semuanya bertelur sih tetap gitu ya. Tapi nanti ada beberapa ikan yang cukup unik. Kemudian katak, kemudian salamander, buaya gitu ya, penyu, kura-kura, cicak, siput ya, itu semuanya bertelur. Di sini dijelaskan ya 70% jenis ular sama dengan ular sawah, ular kobra, ular mamba dan lain-lain. Kemudian 70% jenis kadal ya, ada kadal rumput dan lain-lain. 30% jenis hiu ya, hiu bullhead, hiu zebra, hiu kucing dan lain-lain. Nah, ini maksudnya kenapa ada 70%? Yang sisanya nanti dia bukan ovipar tapi di sini ya, ovovivipar. Nah, yang 70% ini sebagian besar berarti itu adalah bertelur. Kemudian ekidna atau landak semut ya. Landak semut itu landak kan termasuknya sebetulnya mamalia ya, hewan mamalia gitu ya. Nanti ke pipipan nanti Bapak bahas. Tapi khusus untuk ekidna atau landak semut dia bertelur. Pun sama dengan platypus. Platypus itu hewannya seperti mulutnya seperti bebek gitu ya, tapi badannya seperti berang-berang gitu ya. Nah, ciri-cirinya dia tidak memiliki kelenjar susu ya. Dia tidak memiliki kelenjar susu. Ini pasti yang tidak memiliki kelenjar susu pasti tidak vivipar. Ya, tidak vivipar karena tidak menyusui ya. Kecuali di sini makanya kecuali ekidna. Ekidna ini landak semut ini menyusui ya dan memiliki kelenjar susu, tapi dia bertelur. Ya. Dan kedua ovipar itu telurnya harus menetas di luar tubuh. Jadi telurnya kelihatan sama kita. Itu namanya ovipar. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke vivipar. Vivipar atau melahirkan itu semua mamalia itu vivipar. Semua mamalia itu vivipar. Kecuali tadi ekidna dan platypus ya. Semua mamalia itu menyusui kecuali semua mamalia itu melahirkan, maaf bukan menyusui. Semua mamalia atau binatang menyusui itu adalah melahirkan karena mamalia itu artinya memiliki kelenjar susu ya, memiliki kelenjar susu atau alat untuk menghasilkan susu ya. Nah, kecuali ekidna ya tadi landak semut dan platypus. Nah, contohnya apa sih yang melahirkan? Ya banyak ya. Kalian bisa menyebutkan tadi gajah, sapi, harimau, singa, citah, tahu citah ya? Yang kayak kucing gede gitu, tahu ya? Monyet ya, tahu kan monyet, kambing, kanguru. Kanguru ya, jangan kangguru ya. Kalau kangguru apaan di dong? Kanguru, kucing, singa laut, anjing laut, bison, anjing, paus, lumba-lumba, pesut. Nah, beberapa jenis hiu, hiu paus, hiu biru, hiu martil, hiu salmon, kemudian beberapa jenis katak, Nectorhinoides, Nymphorhynioides, Limnorhynlarvae lah gitu ya. Ini ada catatan ya, jadi ada beberapa jenis hiu dan beberapa jenis katak itu bisa melahirkan. Paus, lumba-lumba, pesut ini dimerahin itu karena kita bedain ya, kalau paus, lumba-lumba, pesut itu sebetulnya dia adalah mamalia ya, cuman hidup di air, jadi bukan ikan. Jadi kalau nyebut paus itu jangan ikan paus, ikan lumba-lumba, karena paus, lumba-lumba sama pesut itu bukan ikan. Nah, pesut apa? Pesut itu bentuknya kayak lumba-lumba tapi dia berada di air tawar, di sungai gitu ya, bukan di laut. Seperti itu.
Ciri-cirinya adalah sebagian besar menyusui, sebagian besar memiliki daun telinga, dan sebagian besar penutup tubuh vivipar berupa rambut. Nah, kenapa sebagian besar? Karena beberapa eh, tidak memiliki daun telinga kayak ini ya, paus lumba-lumba pesut nggak ada daun telinganya. Kemudian penutup tubuhnya berupa rambut. Nah, mereka nggak kelihatan rambutnya ya, tidak seperti yang hitam ini ya. Yaitu vivipar atau melahirkan ya, yang penting kamu tahu bahwa semua mamalia itu pasti melahirkan ya, kecuali tadi echidna dan platypus dia bertelur. Nah, kemudian yang di merahin ini yang dihidup yang di laut yang berupa mamalia ya, dia juga melahirkan sama ya. Oke, kita ke ovovivipar. Ini adalah hewan yang unik, yaitu ovovivipar. Dia bisa bertelur dan melahirkan ya. Jadi sebetulnya mereka itu bertelur sebetulnya, tapi telurnya itu menetas. Kalau tadi ovipar itu menetasnya di luar tubuh, nah kalau ovovivipar ini dia menetasnya di dalam tubuh. Jadi sebetulnya dia bertelur tapi telurnya tuh menetas di dalam tubuh. Oke, ke hewan yang pertama kita lihat dulu kuda laut. Tahu ya kuda laut? Kuda laut betina menghasilkan telur setelah dibuahi kemudian dipindahkan ke tubuh kuda jantan. Setelah telur menetas, kuda jantan melahirkan anak kuda laut. Jadi telurnya yang ada di betina nih dipindahin ke jantan. Jadi jantanlah yang nanti merawat si telur. Kalau sudah siap untuk kalau sudah menetas, nah nanti dia akan ditetaskan oleh laut jantan. Jadi si kuda laut yang jantannya itu seolah-olah melahirkan anak kuda laut. Kalau kamu lihat videonya kan ya, kayak disemprulin gitu dari perutnya, cus 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 cus, anak-anak kuda lautnya tuh ya. Nah, itu makanya disebutnya ovovivipar. Jadi dia menetasnya itu di dalam tubuh gitu. Di telur, telurnya dipindahin ke kuda jantan. Nah, si kuda laut jantan, kuda laut ya, kuda laut jantannya ini kemudian menetas dalam tubuhnya, kemudian dilepaskan oleh kuda laut jantan. Ya, beberapa jenis reptil ya seperti ular delik, ular boa, ular viper, ular kadut, bunglon ya, bunglon juga iguana, terus beberapa jenis kadal yang tadi. Kemudian mamalia berbentuk mirip berang-berang memiliki paruh seperti bebek. Ini enggak ya, ini platypus ini bertelur ya. Dan ini kan hiu, hiu putih, hiu Greenland, hiu gergaji, hiu macan pasir, hiu harimau. Nah, hiu juga seolah-olah melahirkan ya. Kalau misalkan kalian oh ini hiu itu melahirkan, enggak, itu hiu itu bertelur dulu kemudian baru melahirkan, kecuali yang ada di sini ya. Sudah, kita nggak usah bahas perbedaan ini ya, hiu paus, hiu biru, hiu martil, dan hiu salmon memang ini khusus dia bisa melahirkan. Nah, kalau ikan hiu itu kebanyakan kalau nggak apa namanya bertelurnya malah sedikit ya, hanya 30% saja yang bertelur, sisanya sebagian besar adalah ovovivipar, itu ikan hiu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian 2 tentang perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Nah, ini ada contoh-contoh ya tadi. Nah, ini contoh, mungkin ini lebih ke perbaikan yang tadi ya. Sama saja sih isinya mah. Nah, ini ovovivipar ditambahin di sini mungkin ya. Di sini tambahin. Nanti yang Bapak akan kasihkan ke kalian yang ini aja ya, yang ini lebih lengkap untuk catatan. Oke. Baik, itu tentang hewan ya, tentang hewan. Sekarang kita geser ke tumbuhannya. Sebentar. Kita geser ke perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita ke perkembangbiakan tumbuhan dulu. Oke. Di pertama kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan itu ada apa perkembangbiakan generatif ya, itu perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan dan pembuahan ya. Jadi kalau di tumbuhan mah disebutnya penyerbukan ya nak ya, karena memang bentuknya itu serbuk ya. Nah, ini bagian-bagian bunga itu ya, ini bagian bunga, ceritanya gambar bunga. Di yang pink ini, yang pink ini warnanya itu yang indah, yang selalu kamu sukai. Kalau perempuan kan suka ya bunga ya. Ini kita sebut dengan mahkota ya. Jadi yang berwarna ini kita sebut dengan mahkota. Kemudian di dalam bunga tadi itu nanti ada yang bentuknya helai gini ya. Nah, di ujungnya kemudian ada kayak toge gitu. Nah, ini kita sebut dengan benang sari. Yang atasnya, yang kepalanya kita sebut dengan kepala sari. Nah, disinilah yang ada di dalamnya serbuk sari gitu ya. Atau jadi inilah jantannya gitu ya, di bunga ini jantannya. Jadi ada serbuk sarinya nih di dalam ini nih. Gitu. Makanya disebutnya proses penyerbukan dan pembuahan. Karena nanti setelah serbuknya ini ketemu dengan
betinanya nanti akan terjadi proses yang kita sebut dengan buah ya, proses menjadi buah. Nah itu, jadi ini yang jantan ya, jadi yang di sekeliling dekat mahkota ini yang jantannya itu biasanya banyak ya, nggak tiga ya, kalau di tumbuhan itu banyak banget yang bentuknya kalau kita gedein ya kayak toge gini, tapi macam-macam sih, ada yang bentuknya kayak benang gitu ya, pokoknya yang banyak. Nanti si betinanya ada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ya, nah ini namanya putik. Jadi kalau jantan tadi benang sari, memang bentuknya kayak benang tadi ya, kalau digedein kayak toge. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini namanya putik. Nah, putik ini ada kepala putik, ini ada tangkai putik ya. Kemudian ada di dalamnya lagi nanti ada bakal biji ya, di dalamnya ini ada bakal biji. Nah, nanti inilah nanti yang akan menjadi biji ketika dia ketemu dengan serbuk sari. Nah, inilah betinanya. Jadi kepala putik, tangkai putik ini adalah betinanya. Kemudian di luar kelopak apa tadi, mahkota bunga itu namanya kelopak ya. Kemudian ini dasar bunga itu yang ujungnya ya. Kemudian ini tangkai bunga, tangkainya. Ini bagian-bagian bunga. Gampang ya ngapalinnya, ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik dan seterusnya sampai tangkai bunga. Tapi yang paling penting yang harus kamu tahu adalah ini ya. Benang sari dan putik. Benang sari itu jantan, putik itu betinanya. Gitu ya. Nah, yang disebut dengan penyerbukan tadi jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Jadi di sini ke sini jatuhnya. Tapi tidak semuanya berbentuk seperti ini. Nah, tidak semua bunga. Jadi bunga itu walau satu nih ya, itu matangnya beda-beda. Jadi maksudnya ada yang benang sarinya yang matang, ada yang kepala putiknya yang matang. Jadi mereka itu membutuhkan bunga lain gitu. Seperti manusia ya, manusia itu membutuhkan manusia lain. Pun begitu dengan bunga. Jadi bunga itu membutuhkan bunga yang lain. Nah, ada bunga yang dia melakukan penyerbukannya sendiri. Jadi di bunga itu sendiri, nah itu kita sebut dengan penyerbukan sendiri. Jadi kalau dia menyerbuknya di bunga itu yang sendiri, di bunga itu sendiri, maka kita sebut dengan penyerbukan sendiri. Nah, kemudian ada lagi yang bunganya membutuhkan bunga lain. Jadi ini ada dua buah bunga ya, jenisnya masih sama ya, dan masih di pohon yang sama gitu. Contoh misalkan ini ada bunga mawar warna merah gitu ya, ada bunganya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 dalam satu pohon tuh. Nah, tapi si serbuk sarinya itu jatuhnya ke bunga yang lain gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi si penyerbukannya itu terjadi ini bunga satu ke bunga 2 gitu. Tapi masih dalam satu pohon. Itu kita sebut dengan penyerbukan silang. Kemudian kalau ada satu tanaman, ada dua tanaman, dua tanaman nih. Ini bunga mawar, ini juga sama bunga mawar. Dan bunganya sama nih, ya. Bunganya sama. Ini gimana? Kelihatan Bapaknya. Ya. Bunganya sama. Yaitu bunga mawar warna merah. Sama nih dua-duanya. Gitu ya. Ada dua pohon, bunganya sama. Nah, si bunga ini nanti nyerbuknya ke pohon yang kedua gitu ya. Pohon pertama ke pohon yang kedua. Nah, ini disebutnya penyerbukan tetangga. Ya. Itu namanya penyerbukan tetangga. Ulangi ya. Kalau bunganya sendiri, dia jatuh sendiri serbuknya ke bunga itu sendiri, itu namanya penyerbukan sendiri. Kalau dalam satu pohon ada dua bunga A dan B misalkan, bunga A penyerbukannya ke bunga B, maka kita sebut dengan penyerbukan silang. Ini ada semut. Kemudian kalau ada dua pokok pohon, ada dua pohon ya, ada dua pohon. Penyerbukannya terjadi di dua pohon ini. Penyerbukannya terjadi ketika bunga A di pohon pertama ke pohon kedua. Tapi ini pohonnya sama, bunganya pun sama merah gitu. Nah, ini namanya penyerbukan tetangga. Dan terakhir ada penyerbukan yang seperti tetangga tapi bunganya beda. Misalkan ini mawar merah, sebelahnya mawar putih. Si merah ini melakukan penyerbukan ke yang putih gitu. Kan beda tuh merah sama putih, pasti beda juga pohonnya kan. Nah, ini kita sebut dengan penyerbukan bastar gitu ya. Penyerbukan bastar seperti itu.
Kayak contoh tanaman yang melakukan penyerbukan ya bunga sepatu, bunga matahari, bunga teratai, mangga, jeruk gitu kan, anggrek, jambu, vanili, aster dan lain-lain. Nah ini macam-macam penyerbukan apa ini penyerbukan yang dibantu maksudnya ya, namanya gitu ya, kleostogami. Kalau kleostogami itu oleh tumbuhan itu sendiri, kemudian anemogami itu dibantu angin, zoidiogami itu dibantu hewan, hidrogami itu dibantu air, antropogami itu dibantu oleh manusia. Oke, itu tentang penyerbukan. Nah, sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif ya. Bentar. Vegetatif tumbuhannya sebentar. Sebentar. Oke, kita balik lagi ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Oke. Beres ya tadi tentang generatif. Jadi kalau generatif itu nanti ujungnya nanti menghasilkan biji dari buah ya, ada yang buah, ada yang biji ya. Jadi kalau misalkan tadi eh, seperti contohnya bunga sepatu itu nanti akan membentuk biji ya. Di bunga tersebut nanti akan ada biji, dan biji inilah nanti yang akan menghasilkan apa namanya tumbuhan baru. Buah mangga, mangga itu kan pembuahan ya, jadi membentuk buah. Jadi si bunga tadi nanti akan membentuk buah, pokok buah. Nah di buah itu kan ada bijinya. Nah biji itu nanti yang akan menjadi tumbuhan baru gitu ya. Pun sama jeruk juga gitu ya, jeruk jambu gitu ya. Nah ini yang membentuk buah. Kalau anggrek dan bunga-bungaan itu nanti membentuk biji ya. Kalau yang menghasilkan buah nanti pembuahan, kemudian buah itu nanti di dalamnya ada biji, dan itulah nanti yang akan menghasilkan individu baru. Baik, sekarang kita ke vegetatif. Nah, kalau vegetatif sama kayak hewan tadi ya. Jadi dia tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan betina. Dia tidak melakukan perkawinan, dia tidak melakukan penyerbukan gitu ya. Nah, ada dua di sini. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Jadi ada sebenarnya yang buatan ini meniru yang sudah ada yang terjadi di alam gitu ya. Baik, kita ke alami dulu. Alami itu ada umbi lapis ya. Jadi nanti menghasilkan individunya itu dari umbinya si bawang ini ya, kan contohnya umbi lapis tuh bawang gitu ya. Kemudian ada bakung gitu ya. Jadi umbinya ini berlapis-lapis. Kalau bawang kamu kan kupas itu nanti ada lapisan yang sama di dalamnya, terus kupas kan berlapis-lapis. Nah itu umbi lapisnya. Nah disitulah nanti dia bisa menghasilkan akar dan tunas gitu ya. Jadi di umbinya maksudnya sih. Nah, kalau ini umbi batang contohnya kentang. Jadi kentang itu yang kamu makan itu sebetulnya batangnya. Jadi nanti akan menghasilkan akar, kemudian akan menghasilkan daun dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada umbi akar, contohnya wortel, lobak gitu ya. Ini seperti ini. Nanti akan menghasilkan biji di sana segala macamnya. Nanti sebetulnya tetap ada proses generatif dan vegetatif ya. Nah, ini vegetatifnya dari wortel, ini dari akar ini, dari wortel ini kita bisa menghasilkan apa namanya wortel baru. Jadi kalau kamu punya wortel, kamu putus ininya, nanti dia bisa membentuk akar dan membentuk tunas. Geragi atau stolon contohnya stroberi. Jadi kalau geragi itu jadi batangnya ketika dia tumbuh nih, tumbuh kan tumbuh ada daun ya, ada batang, kemudian ada cabang batang gitu ya. Nah nanti batangnya yang menuju ke tanah itu nanti bisa ngebentuk akar gitu, membentuk akar, kemudian sama terus. Nah ini oke lah kita sebut merambat aja ya, merambat gitu ya, kayak rumput gitu kan, kira rumput gitu ya, batangnya kena tanah dia jadi akar, bentuk akar, terus dia tumbuh lagi, kemudian ke tanah lagi ya batangnya, terus dia bentuk akar. Dan ini kalau kamu putus ini jadi individu baru gitu, seperti itu. Stroberi. Nah, makanya mungkin kalau kamu lihat di kebun-kebun stroberi itu tanahnya sengaja ditutup plastik kan ya, di lubang-lubang ditutup plastik. Biar berbuah maksudnya, karena kalau nggak begitu dia akan terus melakukan vegetatif gitu ya. Dia akan terus melakukan vegetatif kalau misalkan dia menyentuh tanah, batangnya akan terus melakukan vegetatif. Nah, tujuan dia makan, tujuan dia menghasilkan makanan ya untuk melakukan perkembangbiakan. Makanya dia harus ditutup ininya, kalau tidak dia terus saja merambat, nggak berbuah nantinya mungkin, maksudnya kan gitu. Atau biar mempercepat pembuahannya, jadi membuah.
Karena si stroberi juga ya tadi lakukan itu. Pegagan tuh rumput ya. Pegagan tuh rumput. Akar tinggal atau rizoma. Nah, contohnya ya kunyit, jahe ya, temulawak gitu ya. Nah, yang bentuknya seperti ini ya, seperti akar gitu ya. Nah, ini namanya akar tinggal. Nanti tunasnya akan muncul di sini. Kemudian ada yang melakukan spora ya, itu ada paku, ada lumut. Jamur juga ya, jamur itu melakukan spora. Ya spora itu apa? Jadi di tumbuhan tersebut nanti ada namanya serbuk spora. Nah, serbuk spora ini nggak sama dengan serbuk sari. Kalau serbuk sari ya nanti ketemu dengan eh, apa putik. Tapi kalau spora, serbuk spora ini ketika dia terbang, kemudian dia bisa langsung membentuk individu baru gitu. Jadi nanti di paku atau di lumut dan di jamur itu nanti ada kotak spora, di dalamnya ada serbuk spora. Kalau ini pecah, dia terbang oleh angin, dia hinggap di mana tempatnya sesuai, dia akan tumbuh jadi individu baru. Tunas, contohnya pisang, bambu, ya tebu juga ya. Nah, kalau kamu lihat pisang itu nanti di pinggir-pinggirnya itu nanti ketemunya ada pisang baru ya kecil. Nah itu tunas. Dia tidak menggunakan biji, dia menggunakan apa namanya ketiak akar. Jadi ada akar sama batang ketemu kan namanya ketiak ya. Nah itu nanti akan tumbuh tunas. Tunas adventif, tunas yang tidak tumbuh di ketiaknya akar. Nah, tunas adventif ini ada yang tunas daun ya. Ini cocor bebek contohnya di daunnya nih dia ada tunas-tunas gitu. Ada lagi yang di akar kayak cemara. Jadi di akarnya, nanti di ujung akar itu dia. Yang aslinya tunas itu yang ini akar, ini batang gitu. Jadi di tiaknya akar sama batang atau pertemuan akar sama batang. Tapi kalau di ujung akar itu namanya tunas adventif ya. Tunas yang tumbuh bukan pada tempat tumbuhnya tunas gitu lah. Nah itu ya, jadi ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, spora, tunas, tunas adventif. Ini semua adalah vegetatif alami ya. Memang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk dia melakukan perkembangbiakan seperti itu, tidak kawin. Kemudian kebuatan. Nah, kalau buatan ini disengaja oleh manusia untuk tujuan ya. Jadi tujuannya ya manusia yang memperbanyak tumbuhan tadi gitu ya. Dan juga menghasilkan makanan. Makanya yang dicangkok jeruk. Oke, ada cangkok ya. Cangkok ini seperti ini ya. Jadi dari batang apa cabang batang ya, bukan batang atau ranting pohon. Batang ya. Batang. Ini batangnya cabangnya. Kemudian dikupas kulitnya sampai ketemu dengan kambiumnya gitu ya. Nanti kemudian diperlakukan khusus yaitu setelah dikupas ini dikasih tanah gitu ya, dikasih media tanam. Tanahnya bukan tanah ini ya, tapi tanah yang dikasih apa zat makanan ya, nutrisi tumbuhan. Kemudian dibungkus, ada yang pakai plastik, ada yang pakai sabut kelapa, kemudian dibiarkan dan dirawat ya, disiram, dikasih pupuk segala macam sampai tumbuh akar. Nanti kalau sudah tumbuh akar, bagian mana dipotongnya ya? Ya tentunya bagian bawahnya ya. Kalau bagian atasnya kamu potong, ngapain kamu numbuhin akar? Ntar akarnya tertinggal di pohonnya. Nah itu cangkok ya. Jadi cangkok seperti itu, dikupas kulitnya sampai ketemu dengan kambium tadi, kemudian dibungkus oleh tanah yang sudah dikasih perlakuan khusus ya, dikasih pupuk lah, dikasih nutrisi segala macam. Kemudian dibungkus oleh bisa plastik ya, bisa sabut kelapa, diikat, ditunggu sampai nanti keluar akar. Nanti kalau sudah keluar akar kita potong. Dan ini bisa ditanam di tempat lain dan menjadi individu baru. Kemudian ini contohnya jeruk ya, bisa jeruk, bisa mangga, jambu, banyak yang bisa disetek. Dicangkok bukan disetek. Nah, kemudian ada stek batang. Stek batang. Stek itu artinya dipotong ya, dipotong. Dipotongnya gimana? Dipotongnya miring ya, miring. Sehingga nanti bisa untuk menghujam ke tanah, miring ini. Yang dipotongnya batang, makanya disebutnya stek batang. Contohnya singkong. Jadi singkong itu kalau kita mau nambah banyak, kita potong-potong batangnya, kemudian kita masukkan ke dalam tanah. Nanti dia akan membentuk akar dan membentuk daun dan seterusnya. Nah, yang kita ambil kan nanti akarnya tentunya ya, singkongnya, umbinya, dan juga daunnya mungkin untuk lalap. Kemudian ada stek daun. Baik ini stek daun ya,
Ini contohnya sansevieria. Kalau tadi batang, ini daunnya yang dipotong kemudian dimasukkan ke tanah. Itu stek daun. Kemudian ada merunduk. Nah, merunduk ini sebetulnya kalau alaminya tadi geragih ya. Kalau merunduk ini disengaja gitu ya. Kayak anggur, anggurnya disengaja di batangnya atau cabang batangnya sengaja dimasukkan ke dalam tanah. Jadi kalau ini sengaja, kalau ini enggak. Bedanya gitu merunduk sama geragih. Kemudian ada tempel atau okulasi. Nah, kalau okulasi diambil mata tunas di batang tumbuhannya. Nah, mata tunas inilah nanti yang akan menjadikan tumbuhan baru. Kemudian sambung. Nah, ini sambung ya. Ini disambung. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang bermutu sebetulnya. Kemudian kultur jaringan ya. Menanam jaringan tumbuhan pada media khusus. Nah, ini yang buatan. Baik, di materi tentang sains ini yang terakhir adalah bahwa tadi kita belajar hewan, belajar tumbuhan. Tujuannya adalah untuk pelestarian mereka ya. Nah, pelestarian itu ada dibagi dua, ada pelestarian in situ dan ex situ. Jadi pelestarian in situ itu di habitat aslinya. Jadi kita melestarikan hewan dan tumbuhan, tapi si hewan dan tumbuhannya itu tidak dipindahin, tetap ada di situ gitu. Nah, itu contohnya. Ini ada suaka alam ya, ini kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya, namanya suaka alam. Di dalamnya ada tumbuhan dan ada hewan ya, satwa atau hewan. Kemudian ada cagar alam ya. Ya, cagar alam itu melindungi tumbuhan khas suatu tempat plus satwanya ya. Tapi cagar alam itu khusus tumbuhan khas di situ. Kemudian ada suaka marga satwa. Nah, kalau suaka marga satwa itu tujuannya adalah hewan yang terancam punah, karena di sini satwa ya. Jadi khusus hewan ini suaka marga satwa, yang khusus untuk tumbuhan ini cagar alam. Nah, kalau suaka alam ini semuanya ya. Gitu ya, mungkin kurang lebih gitu ya. Tapi ini di tempat aslinya di situ. Kemudian ada kawasan pelestarian alam. Nah, ini kawasan perlindungan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan sumber daya alam hayatinya secara lestari. Nah, ini ada taman nasional kita sebut ya, ada taman hutan raya, ada taman wisata alam. Jadi hutan yang sudah ada, taman-taman yang sudah ada di situ kita lestarikan, jadi tidak diubah jadi yang lain gitu. Hutan ya tetap hutan gitu kan sekarang banyak ya. Kemudian hutan dijadikan perkebunan gitu, hutan dijadikan perumahan. Nah, ini untuk pelestarian ini tujuannya adalah agar itu isinya di dalamnya hewan dan tumbuhannya tidak kemana-mana. Tapi ini in situ ya, jadi dia tidak dipindahin. Ya kalau dia sudah lama di situ, habitat aslinya di situ, ya udah di situ. Ini tolong dipahami ya. Kemudian yang kedua, nah kalau yang kedua ini namanya ex situ atau di luar habitat aslinya. Di sini ada rehabilitasi, fungsinya ada penangkaran, ada pembiakan atau budidaya. Jadi rehabilitasi itu kalau sudah rusak, itu kita sebut dengan rehabilitasi. Ya, jadi misalkan si tumbuhan atau hewan itu sudah hampir punah, sudah danger ya, sudah bahaya gitu. Kita rehabilitasi termasuk di dalamnya adalah dia mungkin si tempat habitat aslinya sudah berbahaya, sudah tidak memungkinkan hidup. Jadi kita perbaiki dulu, dianya disehatin, kemudian dibanyakin gitu. Di diperlakukan agar dia bisa hidup. Itu rehabilitasi. Kalau penangkaran itu berarti dimasukkan ke sangkar ya. Maksudnya dari alam kita masukkan ke sangkar gitu ya. Tujuannya bukan untuk menyiksa, tapi tujuannya adalah agar dia bisa dirawat gitu. Kemudian yang paling utama adalah pembiakan atau budidaya. Jadi kita budidayakan, kita biarkan kalau sudah jumlahnya sedikit. Nah, itu ex situ ya. Ex situ itu berarti di luar tadi ya. Nah, di luar itu apa aja sih? Kayak misalkan ya tadi pembiakan ya, bisa di kebun binatang, bisa di apa namanya taman khusus gitu ya, yang kayak misalkan di taman safari seperti itu ex situ ya. Seperti itu. Kemudian contoh-contohnya ini kita punya ada cagar alam meninjau, kawah ijen gitu ya, cagar alam. Nanti ini dibaca ya. SM itu suaka marga satwa ya, suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu ada Bengkalis, ada Dangku, ada taman nasional, kita juga punya taman nasional. Itu pelestarian hewan dan tumbuhan langka salah satunya. Itu untuk materi
part 2 ini agak panjang karena memang materinya juga banyak, hampir 40 menit nih. Tidak apa-apa ya, nanti anak-anak saksikan 2 part itu di hari ini, di 2 part lagi mungkin besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke part berikutnya. Salam sehat selalu anak-anak. Terima kasih.